yang mereka perlukan, tapi penerimaannya, ada orang yang mendengarkannya, respon kitanya lah yang membuat mereka bisa mengeksplorasi masalah mereka. Nah, ini kunci penting, Pak. Makanya saya bilang konseling itu bisa dilakukan oleh siapapun juga, selama pertama kupingnya masih dengar, Pak ya, masih clear untuk dengar. Kedua, bahasa tubuh, wajah Anda bisa tersenyum, manggut, udah modalnya itu aja cukup. Ya, ini istilah kasarnya ya, walaupun dalamnya nanti beberapa tahapan yang kita pelajari. Nah, syarat konselor. Satu, ingat Pak, setiap individu itu unik. Jadi jangan sama-samakan orang kayak kita. Ya, jangan nanti bilang bahwa, oh kalau saya sih ya, itu nggak bisa Pak. Unik apa adanya dia. Ya, dan mungkin keunikannya itu nggak bisa dijabarkan dalam bentuk, oh dia cenderungnya seperti ini, nggak bisa Pak. Saya sampai sekian tahun menjadi psikolog pun kadang-kadang melihat manusia itu sesuatu yang mengagumkan gitu ya. Ada lagi yang model seperti ini. Ketemu lagi orang model seperti ini. Ya. Lalu yang kedua, percaya pada diri sendiri, trust ya pasti, memahami kebutuhan nilai pemikiran. Ya, jadi ini juga nanti ada beberapa yang kita pelajari gitu ya, apa sih kebutuhan seorang. Lalu menggunakan pengalaman emosional sebagai alat untuk membangun empati. Nah, inilah kunci yang disebut nanti namanya jeniun gitu ya, kongruent dan lain sebagainya. Kita belajar ya. Lalu hubungan suportif tanpa syarat. Jadi artinya Anda nggak perlu gini loh. Kadang-kadang kita nih kalau membantu orang sering ada syaratnya ya. Lu dengerin gua dong. Gua mau bantu lu tapi tolong dengerin nasihat gua. Nggak bisa Pak. Hasil bukan urusan kita. Tugas kita adalah melewati prosesnya. Kalaupun dia tidak mau mengikuti apa yang kita sarankan, ya sudah, itu bukan urusan kita. Dari pengalaman saya, mungkin ratusan ya, sudah orang kalau konseling, mungkin 30% pada akhirnya mereka nggak terima apa yang saya sampaikan. Ya sudah, bukan urusan saya. Yang penting apa yang saya berikan sudah yang terbaik, dan saya tidak memberikan tanpa syarat, saya tidak butuh ucapan terima kasih selama orang itu bisa bangkit dari masalahnya, is done. Ya, nanti ingat Pak, ini konselor paling berat di sini nih. Nanti sebel ngelihat, udah mau bilangin sih, lu baru bilangin kayak begitu. Nggak bisa Pak, nggak bisa seperti itu. Ya apa adanya lah. Ya. Ini tantangan konseling juga sama. Kadang-kadang kita terjebak di pertanyaan interrogatif. Ya, nanya tuh kayak menginterogasi. Ya intinya sih kepo, pengen tahu gitu ya apa-apa. Biasanya kalau ibu-ibu kan lihat satu cerita tuh kayaknya, ini apa lagi abis ini, apa lagi abis ini. Nah, nggak boleh Pak, nggak boleh Bu ya. Jadi itu harus dihilangkan. Menghakimi nggak boleh. Tidak fokus ya, terus sarannya kecepatan, belum apa udah gini, menurut gua begini ya. Nanti Pak, saran itu bisa setelah sekian kali pertemuan bahkan. Lalu terlalu cepat menyimpulkan juga nggak boleh. Emosi yang terbawa suasana konseling. Ingat Pak, ini yang rada penting ya, mengapa sebaiknya ketika Bapak dan Ibu melaksanakan konseling, Bapak juga harus punya konselor di atas. Saya punya seorang konselor ya, dosen, tapi beliau nih menurut saya orang yang pernah memberikan wawasan yang membuat saya lebih berani dan lain sebagainya. Jadi tetap Pak, jadi hati-hati ya. Apalagi kalau konselingnya lawan jenis lagi. Wah, ini banyak kejadian nih. Nanti psikolognya ujung-ujungnya nikah sama pasiennya atau kliennya gitu ya. Atau misalnya nanti malah jadi perselingkuhan. Jadi kadang-kadang sebaiknya konseling itu ya satu sama jenis gitu ya, supaya tidak terjadi hal. Karena konseling itu hal yang berat Pak, secara emosi gitu ya. Kadang-kadang kita tertarik ke situasinya, kadang-kadang secara emosi saking merasakan ikut nangis lagi. Waduh, nggak boleh tuh ya. Jadi kita harus benar-benar punya kemampuan memisahkan mana masalahnya, mana masalah saya harus tetap ada di titik netral gitu ya. Lalu juga bisa jadi banjir informasi. Karena nanyanya kebanyakan, karena kepo, akhirnya bingung sendiri. Waduh, nanyanya, jawabannya banyak, apa yang saya jawab? Gitu ya. Lalu yang terakhir adalah lambatnya perubahan. Ini juga sama nih. Lalu kita nggak sabar dan sebagainya. Ya. Nah, ini tadi ya, jangan memaksakan nilai kita pada orang lain, jangan buat konseling tergantung. Nah, ingat Pak, jangan buat konseling tergantung. Ini banyak sekali konselor-konselor yang akhirnya membuat, karena dia juga membuka diri ya, kamu kalau ada apa-apa ngomong sama saya ya. Jangan Pak,
Saya kadang-kadang tegas, Pak. Di satu sisi saya bilang Anda harus bangkit sendiri, Anda harus belajar sendiri tanpa tergantung saya. Kadang-kadang tegas begitu, Pak. Bahkan dia telepon, saya tidak jawab. Itu biasanya udah pada sesi di mana saya merasa bahwa ini udah ketergantungan, udah nggak sehat. Ya, harusnya dia bangun sendiri, bukan tergantung ke kita terus. Lalu yang ketiga, biarkan konseling menemukan solusinya sendiri. Ya, ini kuncinya. Ya. Oke. Nah, sampai sini ada pertanyaan, Pak Lutfi? Ya, Pak Des. Saya coba bacakan dulu. Iya. Ini pertanyaannya bagus sekali. Bagaimana tipsnya jika terjadi counter transfer, dalam arti masalah klien kita terlalu dalam? Ya. Counter transfer seperti itu. Oke. Nah, ini counter transference atau keterlibatan emosi yang mendalam ini merupakan salah satu titik lemah dari proses konseling. Ya, terus terang aja ini sangat tergantung kepada tipe kepribadian konselornya biasanya. Kan jadi ada tipe yang begitu mendengar orang cerita tuh kayak terhanyut. Ini biasanya ibu-ibu yang suka nonton film Korea begitu kan dia. Film Koreanya jauh dari Indonesia, ngelihat ceritanya udah nangis deh pakai tisu dan lain sebagainya. Nggak salah juga, ya. Tapi ini sesuatu yang harus dihindari. Biasanya ada tekniknya ya. Pertama, kita harus memisahkan, ya. Oh, ini adalah konteks permasalahan orang ini, gitu ya. Memang nggak mudah ya, tapi ada latihannya. Ya, saya kalau biasanya mengajar para konselor ya, untuk mereka nggak counter transfer itu adalah memisahkan. Jadi setelah mereka habis satu sesi, ya, saya panggil, yuk sini yuk. Ya, gimana? Iya Pak, saya sedih sekali ya. Aduh, saya ngebayangin. Nah, saya bilang, saya tegur. Nanti dulu, itu masalahnya loh, bukan masalah kamu. Ingat ya, kita pisahin ya. Nah, kadang-kadang di akhir dari sesi saya berusaha memisahkan. Oke, nanti dia sudah reda. Oke Pak, baik, saya akan siap untuk nggak terpengaruh oleh cerita dari si konseli tadi. Ya, itu nggak bisa dihindari. Ya, terus terang aja. Tapi yang penting, yang saya bilang tadi ya, makanya seorang konselor harus juga punya mentor untuk sekedar melepaskan beban ya. Beban, Pak. Kenapa coba? Sekarang gini, Pak. Kalau Bapak dan Ibu membantu orang, ada satu penyakit yang seringkali muncul bagi biasanya di orang-orang yang sifatnya membantu ya, tenaga medis, atau orang-orang yang membantu orang. Apa coba? Burn out, kalau pernah dengar. Burn out. Ya, karena apa? Karena ketika dia membantu orang dengan segenap hati, terpengaruh dengan masalahnya. Contoh dia membantu misalnya anak-anak yang kurang mampu. Ya, counter transfernya muncul. Langsung dia merasa sedih dan luar biasa. Itu energinya dia terserap habis loh. Jangan salah, Pak. Menolong orang tuh energi kita habis. Secara emosional habis. Dan kita butuh ada orang yang mengingatkan, melepaskan. Ya, yaitu mentor kita. Ya, biasanya nanti datang ke mentor, Pak, saya baru nolong orang nih, kosong rasanya jiwa nih ya, udah bantuin orang dan sebagainya. Nah, biasanya ngasih saran, oke, kamu juga harus penuh terus gitu ya. Penuh tuh dalam arti belajar banyak,